YouTube channel Rizky Nurfazri. Hore! Kalian semua senang bertemu kami? Senang. Apakah tidak bosan? Tidak. Tanya sendiri, jawab sendiri. Seperti orang yang tidak saja. Oke guys, karena berhubung Mama ini semakin banyak fansnya, dari yang kecil-kecil sampai yang sudah sepuh itu pada ngefans sama Mama, katanya menunggu-nunggu kehadiran Mama di YouTube ini. Akhirnya Mama gue jadikan narasumber tetap. Oh, terima kasih. Untuk sementara pembahasan yang mistis-mistis. Oh, terima kasih guys. Terima kasih apa nih? Mbak nge-like-nya terus jadi fans mamahnya gitu. Apa jadi subscribe apa? Subscribe gitu, yang tutut gitu. Tutut gitu ya. Subscribe maksudnya guys gitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu villa angker di Bali. Nah, jadi gini guys, sebelumnya gue itu kita Mama juga ikut. Ngaku. Kita lihat di YouTube, iseng tuh tadinya mau cari destinasi di Bali kira-kira yang bagus apa ya. Kok tiba-tiba muncullah si villa ini di YouTube. Tapi yang nge-review malah bule. Jadi ada bule yang memberanikan diri, dia mengeksplor tempat itu. Lalu kok gue sama Mama hanya tertegun ya pada saat itu. Iya. Tapi auranya ya serem ya, namanya sudah lama ya nggak ditempati. Udah 20 tahunan lah, sekitar 20 tahunan. 7 apa 96 ya, aku lupa deh, pokoknya sekitar akhir-akhir tahun 90-an gitu. Sampai sekarang terbengkalai begitu saja. Padahal auranya sih memanggil-manggil ya, tapi kita nggak, pada saat itu kita nggak memutuskan untuk ayo kita kesini gitu. Jadi ketika kita pulang dari sana, kok aku ya yang lihat ya nih di atas, begitu ngelewatin bangunan tersebut, itu apa ya? Di atas. Kok kayak ada yang memanggil gitu. Kayak gimana sih, kalian lagi jalan nih, terus tiba-tiba di belakang tuh kayak ada yang penasaran kita, putar balik. Terus akhirnya gue searching dong. Kok bener tempatnya di situ, nama daerahnya pun sama dengan daerah yang sedang kita lewati. Gue bertanya pada driver, benar nggak itu adalah villa yang terbengkalai dan seram, salah satu villa yang seram di Bali. Nah si drivernya ini ngebut aja gitu. Dia bilang iya betul. Iya. Saya mau ke sana. Dia kaget. Hah? Mau ke sana? Ngapain gitu? Cari penyakit Akhirnya katanya. kita nggak tahu lah ya, pada saat itu kayak pengen banget ke sana. Akhirnya kita ke sana. Tanpa disengaja, tanpa benar-benar memang kita menuju menjadi salah satu destinasi wisata kita di Bali. Tapi pada akhirnya kok kita ke sana juga. Memang sih guys ya, kalau mungkin diantara kalian juga ada yang sama-sama bisa ini juga melihat, memang auranya super banget sih ini ya. Super keren. Keren banget. Energi negatifnya ada, yang positifnya juga ada. Komplit. Bener banget. Tergantung karena kita sudah pada hadir juga dari sudut mana gitu memandang gitu. Oke, sebelumnya kita sudah izin dengan narasumber yang ingin kita bicarakan, tidak apa-apa. Silahkan saja, katanya seperti itu. Silahkan saja. Izin aman bos? Aman. Tetap seperti biasa kita harus dengan sopan santun, kata orang Jawa mah harus pakai angga ungguh gitu ya. Seperti itu, jangan terlalu vulgar juga gitu. Pesannya seperti itu aja. Karena sebenarnya kalau terlalu banyak yang kita bahas memang banyak banget, nggak habis nggak tahu salah berapa episode gitu. Kalian bisa cek juga sih foto dan beberapa kejadian yang pernah aku alami di Instagram. Instagram gue kalian bisa lihat itu. Tapi kalau kita bahasnya berdua aja nih, kurang seru ya? Kurang seru. Karena aku mau ada sudut pandang lain yang melihat si villa ini. Kalau begitu kita panggilkan saja. Ini dia Mas Ai.
Mana bajunya Padahal- seram sekali lagi. Kenapa harus pakai baju itu? Pada kenapa sih ini katanya? Udah kenapa setiap malam kayaknya berisik banget Gak gitu apa-apa, kan? kita mau cerita-cerita gitu. Setiap malam gitu. Orang ganggu tidur orang. Hashtagnya jam Tapi guys berapa. ya, for your information, Mas Ari ini adalah pawang kita. Selama kita syuting inilah pawang kita. Walaupun lagi tidur ya, tapi Pawang powernya apa Gawang, gawang. lebar banget tuh kayak gawang. Nah, udah gitu. Pawang Nih, gitu. guys, ini ya, nggak cuma gede badannya. Jadi powernya pun gede. Powernya pun gede luar biasa. Power apa namanya? Power bank apa Power Rangers lang? Tahu ini luar biasa powernya. supply. Power supply squad. Jadi, so, mangga, so gimana? begini. Gimana ini? Begini, Adam Inul. Loh, kok Apa Adam Inul? Inul? Ini dulu bukan. Baplang. Pak Raden. Jadi gini, gue sama mama kan udah pernah ke villa ini. Bedugul. Gue udah kasih. Lalu nih yang iya. Ya, Yang gua- beberapa tahun itu yang lalu ya. Tapi gua nggak ikut kan pas tahun lalu ya Mia? Tahun lalu. Tahun yang lalu. Nah, Iya, lo nggak ikut. Iya, biasa, Entah ada alasan urusan. apa, biasa banyak ceweknya dia mah ya ampun. Urusan. ada urusan. Apa? Gue mau lo melihat dari sudut pandang orang yang belum pernah ke villa ini dengan kita yang sudah pernah mengunjungi villa ini, apakah klik pandangannya? Iya. Karena banyak kan orang yang bertanya-tanya, memang bisa ya melihat dari kejauhan gitu, kayak lo di Jakarta, sementara villa tersebut ada di Bali, memang bisa kelihatannya, memang bisa ngobrol ya. Makanya gue mau menantang power bank kita selama syuting ini, pawang kita, apakah klik pandangannya dengan apa yang pernah kita lihat di sana. Lihat Gitu. langsung ya. Oh. Sementara Mas Ari ini Mas Ari. dia dari kejauhan gitu, atau dari hanya lewat foto aja. Foto. Oke. Paling nanti sumbernya dari lu ya, gue ngeliatnya cuman foto aja berarti Ya, foto ya, aja. boleh. Kan itu cuma nyocokin aja, Mas, nyocokin. Iya. Oke, kita mulai dari sini dulu deh. Oke, mana? Kita mulai dari Lobby utama. lobby utama dulu nih, guys. Coba. Heeh. Nah, Ini adalah tempat yang pertama kali kalau kita mengunjungi satu hotel tuh kita disambut dengan lobby yang indah, bagus banget ini. bagus banget. Jadi gini guys, waktu kita masuk turun dari mobil itu, lobbynya itu anehnya kok lantai 2 ya. Iya. Harusnya kan lobby itu biasanya Jadi- di mana-mana tuh lantai 1. Ini langsung ke lantai 2 gitu loh guys. Jadi dia ada 3 lantai sebenarnya bangunan si villa ini. Yang pertama tuh yang di bawah tuh lantai pertama, yang keduanya kita di lobby, dan yang ketiganya itu kayak ada semacam aula lah di atas itu, dan kita bisa menyaksikan view yang sangat indah. Sepertinya lantai 3 juga kayaknya VIP ya. Apa? VIP. Alhamdulillah bisa ngomong F dan V ya. Belajar terus. Tuh. Jadi apa nih yang Gimana lo lihat nih di sini? Mas yang apa di pintu lobby ini yang kamu lihat gitu. Iya. Kalau di lobby ini sih ya, kalau dilihat ini kayak terhubung gitu ya sama yang bawahnya gitu, sama Lantai yang 1. di lantai 1 itu ya. Mm-mm. Kalau dilihat sih ini apa ya? Kalau kita bicara ini, mohon maaf ya kalau misalnya kita bicara sosok gitu ya. Kalau sosok itu biasanya ini yang sepenglihatan aku sih ini, mohon maaf, ke bawahnya itu dia berbentuk manusia, ke atasnya setengah ke atasnya itu berbentuk, mohon maaf, hewan. Jadi di sini ditegaskan kembali bahwa saya sebenarnya kan sebenarnya bukan indigo, cuman saya juga seperti si Rizky yang memang Bisa. diberikan anugerah
dari Tuhan untuk bisa peka melihat yang mungkin tidak semua orang bisa melihat gitu. Jadi sepenerawangan saya sih kalau di sini di lobi nih ya, di pintu ya, lobi pintu ini, utama ya. Ini kayak masih ada kaitannya sama yang di bawah itu kayak agak lembab-lembab gitu. Jadi makanya dia membentuk struktur setengah-setengah itu tadi. Jadi manusia setengahnya ke bawahnya manusia, atasnya itu mohon maaf hewan-hewan gitu. Jadi dia dalam tanda kutip yang kita bisa yang biasa kita dengar itu yang disebut siluman gitu. Jadi kurang lebihnya boleh nggak diucap itunya bentuknya apa? Kalau bisa sih jangan dulu. Jangan dulu. Karena ini itu juga udah cukup. Itu juga udah cukup soalnya buat mereka itu pun mereka nggak mau, tapi mereka harus menanggung itu, ngerti nggak sih? Karena emang paling kelihatan sih mereka tuh. Yang pertama kali nampak ya memang begitu. Makanya itu. Nah ini makanya kira-kira gimana nih, Mama? Maksudnya kan kita cross check aja. Bener kan, nggak gitu ya? Karena kan bisa dilihat nanti di Instagram Rizky juga. Di sini gue nggak kelihatan ya foto-fotonya karena gue memang nggak ada gitu, karena gue nggak ikut gitu. Jadi gue ngelihat aja karena di sini kalau yang sebenarnya itu kalau kita konsentrasi, kalau kita benar-benar dari dalam hati, kalau memang atas izinnya juga itu dibukakan, itu pasti kelihatan gitu. Yang mana yang bagiannya lembab, yang mana yang bagiannya yang nggak lembab gitu. Tapi Mas, kalau lo bilangnya kayak gitu, itu klik sama aku nih. Jadi ketika gue pertama di lobi, gue sih di situ entah kenapa ya bawaannya ya positive thinking aja lah gitu. Karena memang gue tujuan utamanya adalah menikmati si alam dan pengen tahu itu bangunannya seberapa besar sih sampai itu nggak ini juga loh, terkenal juga loh di dunia salah satu tempat yang angker gitu ya. Oh ternyata memang bagus tapi biasa kayaknya banget. Bagus sih kalau dari foto-fotonya ini. Cuman sayang emang misterinya kali ya. Karena lu lihat deh di sini villanya luas, terus apa namanya kan? Kalau bisa lihat di geser-geser di Instagram Rizky ini kayak sebenarnya villanya kokoh udah gitu, bagus banget pokoknya kan. Cuman ini nggak tahu kenapa ya ini sampai karena lama nggak dihuni gitu, oleh manusia gitu. Maksudnya gini, kenapa ada itu ada misterinya kenapa sampai kosong, padahal di Bali ya rata-rata kan kita tahu tuh ya di sana hotel mana ada sih yang nggak laku karena di sana kan pusat wisata lah salah satu. Iya. Kalau balik lagi nih kayak yang tadi setengah-setengah itu ya, itu klik sama gue. Jadi ketika gue ke lobby, gue lihat pemandangannya, wah ini villanya bagus sih apa segala macam. Cuma kan gimana ya Mas, kita kalau ke tempat-tempat begitu pun tetap kelihatan gitu, walaupun gue nggak mau konsen ke mereka, tapi mereka tetap nampak di mata gue. Jadi pemandangan mereka itu nggak bisa terlepas dari mata gue. Nah gue jalan, ada satu pintu gitu dan tangga yang menuju ke lantai 1. Jadi ketika gue melihat gitu, ngelongok, kok di dalam hati tuh berkata jangan turun. Jangan turun. Makanya kita lanjut ke lantai 3. Jangan turun dan lewatlah ada salah satu sosok gitu ya, makhluk yang memang secara tersirat ya, dia bilang jangan ke bawah. Tapi dia tegas ya. Sosoknya perempuan ya memang setengah juga gitu, tapi dia keterbalikannya nih, dia atasnya perempuan. Itu biasanya yang kuat karena kalau sampai dia bisa berubah-ubah, bukan berubah juga bukan berubah lagi, sampai menampakkan, sampai memberi isyarat, sampai bunyi, itu udah biasanya sih powernya udah beda gitu dari yang lain sih biasanya gitu ya. Segini manusia ke bawahnya sesuatu lah gitu. Apa namanya, dia melintas aja gitu kan pintu itu, dia bilang jangan ke bawah. Mama potong dulu ya. Mama, menurut penglihatan Mama ini barusan ya, sama seperti Rizky, perempuan ke bawahnya sesuatu, udahlah sesuatu paham lah. Soalnya jangan terlalu vulgar sayang, di sini nggak boleh. Tapi dia tegas nih. Perempuan dan cantik pula. Cantik. Tegas. Kulitnya pun tuh merinding, kulitnya pun langsat ya, gimana bagus, ya? Pilih langsat.
karena gini mas, dia memberikan alasan juga kenapa gua jangan ke bawah. Secara tersirat dia bilang, jangan, kamu kalau mau jalan-jalan silahkan, tapi jangan ke bawah, karena kalian habis jalan, singkatnya gitu ya, kita habis jalan-jalan nih, udah capek, ketika kita ke bawah itu banyak energi-energi yang tidak baik, dan dia bilang saya yang jaga itu, saya jagain mereka biar nggak mengganggu jalan-jalan kamu ke sini. Saya jaga mereka. Karena banyaknya di lantai itu luar biasa, ribuan kali ya. Aku juga. Tidak terhitung, tidak banyak banget nggak kehitung. Jadi sosok-sosok yang maaf ya, kadang suka jerit-jerit, suka iseng ngelemparin apa, suka masuk ke raga orang lain tanpa izin ya. Itu yang beliau jaga dari perjalanan kita pada saat itu. Jadi memang auranya enak aja ketika kita ke sana. Makanya gitu. kita anggap sosok itu baik menurut kita. Dan itu tegas banget, galak dia gitu. ini. Cantik nih, cantik. Memang cantik. Terus waktu itu kita langsung ke lantai 3 ya. Kita akhirnya dari lantai 2, dari lobby, kita nggak banyak explore juga ya, karena sebenarnya takut ini sih, ada hewan atau apa gitu, karena udah lama nggak dihuni, lembab, yang misalkan ya seperti ular bisa atau dilihat semua manusia bisa melihat gitu. Takutnya dia di mana gitu kan, atau reruntuhan bangunan itu juga yang kita ini kan takutkan gitu. Akhirnya kita ke lantai 2 tuh mas. Kalau gue lihat juga ya, sebenarnya kan kalau dalam hal yang lumrahnya ya, kita kan belum kesana, kok kita bisa tahu gitu loh keadaan kamu termasuk di sana, iya. Kamu karena ini juga sebenarnya itu menurut pendapat aku sih Maya, jadi emang tempatnya sih spesial gitu. Jadi kan aku punya kebiasaan kalau misalnya pengen melihat sesuatu, ini melihat dalam tanda kutip ya, itu aku biasanya merem dulu, udah gitu langsung ke ngebayangin, connecting ke sana. Terus memang sih tadinya awalnya yang pihak sana sih nggak mau nggak mau ngizinin gitu ya, kalau mau datang aja ke sini gitu, lihat secara langsung. Tapi mungkin berhubung ada, aku minta yang benar-benar kasih lihat dong walaupun sedikit gitu loh. Ya akhirnya, tapi itu juga butuh nguras energi dan butuh yang itu konsentrasi segala macam. Itu baru itu pun diliatin hanya sebatas sekilas aja ya. Tapi memang mas, magnet di tanah itu ya luar biasa. Ketika kita lewat pun itu kayak memang terpanggil, kayak penasaran gitu, ada apa sih di dalamnya, ada apa sih, kayak membawa orang itu untuk ke sana gitu. Kunjungi saya, lihat saya gitu. Kayak ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, yang mungkin ya Mia, dari semua perjalanan kita itu yang ingin dia sampaikan. Tempat ini bagus. Udah, intinya tempat itu bagus, tanahnya bagus. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang negatif, di semua tempat ada. Pasti ada gitu. Tapi itu tanahnya luar biasa bagus. Beda banget. Gak cuma tanahnya ya, semua juga alam gitu. Pokoknya coba deh, coba kamu geser lagi foto yang di lantai 3. Nah, di lantai 3 itu ada foto yang bagian sekarang yang ini ya, aula. Bukan lantai 3. Ini kita di lantai 3 itu langsung review. Nah itu ya. Ini lantai 3, ini lantai 3, ini lantai 3. Nah, di lantai 3 itu guys, ada seperti aula, dan kita tuh bisa ngelihat view di beranda besarnya dia itu, alam yang bagus banget. Dan di situ ada seperti ada bekas restoran kayaknya di beranda itu. Karena aku ketika pertama kali masuk ke beranda tuh ya Mia kan, beranda ke aula itu ada semacam panggung kecil gitu ya, apa namanya, kayak banyak bekas-bekas penari gitu, kayak memang mereka masih beraktivitas seperti biasa di situ. Kehidupan di alam itu pasti ada di sini gitu. Kayak masih ada penari, musik-musik, terus pengunjungnya juga banyak. Tapi pengunjung dan penarinya dalam apa ya? Iya gitu, kayak itu entah
mungkin itu belum sempat terjadi di sini ya, mungkin, tapi karena dibentuk seperti ini, energinya pun terpanggil berdasarkan bangunan yang dibikin sama manusia itu misal menyerupai tempatnya dia gitu, kayak artis tempatnya di panggung, ketika ada panggung energi itu tertarik gitu untuk dekat dengan hal-hal yang berbau panggung, seni atau musik atau apa segala macam gitu. Gitu Mas. Nah, kalau lo nih di sini apa yang Anda lihat, Paduka? Untuk di lantai 3 ya. Bagus kan view-nya? Ini sih emang bagus ya, dari arsitekturnya juga kelihatan gitu. Kayak klasik-klasik gitu ya. Kalau yang dilihat sih di sini ini jujur tempatnya istimewa sih. Kenapa istimewa? Karena di sini kayak untuk tempat perkumpulan dalam tanda kutip, perjamuan tapi yang ini menyambut tamu yang eksklusif lah, dan juga dia tuh kalangannya beda. Ya, kalangannya gitu. kalangan banget kamu Musya. Ibaratnya kan di Bali ada beberapa ini ya kasta. Nah ini mereka juga di dunia mereka istilahnya juga mulia ada. lah istilahnya. Iya. Kalau ibaratnya High kalau di class sini gitu, ya social gitu ya, yang di zaman dulu ya gitulah pokoknya. Kalau yang sepenglihatan aku ya sih. Kalau di sini karena apa ya, bangunannya agak luas sudah gitu. Di sini energinya juga kayak bagus. Energinya beda gitu, bukan energi yang ecek-ecek gitu. Iya. Tapi lo sadar nggak sih dari cerita kita ya dari tadi, setiap tingkatan ya gue tahu. Kan ada 3 nih tingkatannya, lantai 1, 2, 3. Itu yang isi. Di Bali selalu kayak gitu sih kayaknya, lebih bukan selalu identik. Karena kan kayak kasta, sudra, brahmana gitu. Tapi kenapa, maksudnya kenapa pas banget sama makhluk yang tinggal di sana? Itu yang bawah tuh bagian yang maaf ya, yang seperti itu, yang tengah udah agak lumayan, yang ketiga bagus, itu yang luar biasa. Itu sih kayak udah hukum alam sih. Kalau dari zaman dulu juga, kalau dari zaman kerajaan pasti kayak gitu. Sih kenapa bisa pas banget ya? Memang energinya tuh kumpul ya, minyak, air dan air gitu. Kayak ini sih kalau menurut gue, di dunia ini kan ada yang disebut permanen ya. Nah kalau ya begitu juga mereka gitu. Mereka waktu mungkin kemarin sepenghidupan mereka gitu, semasa hidupnya. Mereka hanya mengulang aja, dan tapi itu jangan salah, itu juga merupakan pengabdian kalau menurut gua. Pengabdian mereka ya, mereka juga nggak salah dan mungkin nggak sakit banget menjadi seperti itu. Tapi kan mereka di situ ada yang mungkin mereka pelajari namanya kodrat gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya, misal bentuknya dia kurang bagus, tapi kan, perjalanan dia itu adalah proses yang harus dia lewati. Dihitung-hitung juga dan juga itu udah matematika gitu, alam semesta lah ya. Seperti Mama pernah bahas sebelumnya. Jadi ternyata guys, makhluk juga yang Mama bilang ada tingkatan-tingkatannya, itu yang maksud Mama. Yaitu yang seperti ini kan di sini sudah terbukti. Di lantai 1 seperti apa, lantai 2 seperti apa, lantai 3 seperti apa. Itu tidak bisa dijadikan satu antara digabungkan. Tidak bisa digabungkan antara lantai 1, 2 dan 3. Itu masing-masing punya sekatan. Oh, gini Mas. Gitu. Ada cerita juga nih di lantai 3. Jadi, Bapak diikuti sosok perempuan bule, cantik, pakai gaun, kalau nggak salah warnanya hitam, dan itu nemplok terus sama Bapak. Mungkin dia ngefans ya, atau gila, tapi makanya memang Bapak juga ini nih, agak di situ agak agresif juga ya. Oh enggak, agresif karena mencoba melawan kayak apa sih nih? Padahal gantengan gue yang Bapak ya. Kenapa lebih diikutin? Agak agresif ini, nggak banyak gerak gitu, nggak tenang. Karena dia emang agresif sih, si sosok ini memang agresif. Ya aku kan karena ngelihatnya, oh ya udah dia mau ngikut lewat aja, nggak apa-apa. Yang penting nggak ganggu kita, ya nggak Mi? Kalau cuma mau menemani, ya monggo silahkan, asalkan tidak mengganggu. Mungkin kalau lu kesana Mas,
tuh kayaknya seleranya juga yang kayak lu deh, yang hidungnya nggak mancung gitu ya, terus yang chubby, badannya boros, enak dipeluk soalnya nih kalau yang gendut gitu kan, menurut mereka gitu. Tapi memang beda kok auranya di yang lantai 3 ini. Iya. Bener lu juga bilang kalau di sini juga seperti tempat pertemuan ya, perkumpulan gitu. Lebih ini kok, lebih segar, lebih beda fresh, lah kelasnya gitu, lebih fresh gitu, lebih inilah udah emang eksklusif banget itu mah. Kelihatan soalnya sih dari strukturnya juga, itu nggak bisa bohong. Lu lihat nggak sih Mas, di sini nggak cuma ada sosok-sosok pribumi ya, tapi ada sosok-sosok bule gitu ya, cowok, cewek, kayak apa ya? Tapi pakaian zaman dulu nih. Iya, kayak semacam ada lagi apa pertemuan sedang lagi dengerin musik. Iya, mereka lagi ngobrol aja gitu, ngobrol santai gitu. Lagi ya gitu. Semacam ada ya pertemuan, bagaimana sih? Di situ kan justru itu malah ada kayak semacam, kalau mama lihat ya semacam itu apa ya? Ya restoran apa sih, kayak kafe gitu lah, bagaimana ya? Kalau zaman sekarang kan kafe ya mungkin. Jadi ballroom tempat santai, tempat dengerin musik, tempat pertunjukan gitu, seperti itu. Makanya di situ campur aduk, siapapun ada di situ gitu. Rame banget di situ. Oke. Guys, ini karena banyak banget sebenarnya tempat-tempat yang bisa kita explore, tapi mungkin menghabiskan waktu lama. Jadi kita langsung cepet-cepet aja ya. Oke, sekarang ke mana? Nah, ini adalah tempat pertama sebenarnya. Pertama kali ketika kita mau ke villa ini, ke hotel ini villa apa hotel sih? Ya inilah kebangunan ini. Kita akan menjumpai bangunan yang ini dulu. Nah, ini. Dia jadi ketika kita masuk nih Mas, dia ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita mau melanjutkan ke hotel, kita cuma tinggal jalan sedikit ke arah kanan dikit aja. Itu langsung di lobby gitu. Tapi ya sejujurnya nggak tahu kenapa dari awal gue tuh suka sama tempat ini. Tapi ketika gue lihat ini kok seperti terpisah ya dari hotel. Jadi gue memutuskan sama mama, Mas Ari, Adam dan Bapak, juga ponakan Miss Ina gitu ya. Kita ke hotel dulu deh. Kita mau tahu nih dalamnya kayak apa. Itu di situ pengunjungnya pada saat itu cuma kita dan satu orang luar ya, kayaknya dia nggak tahu lah, cowok bule sendirian. Itu pengunjungnya cuma kita doang pada saat itu. Nah, silahkan Bapak lihat, Bapak di sini ada apa saja. Ya ampun, mesra banget nih kalau dilihatin ya, untuk mencocokkan gitu ya, penglihatan perasaan kita dengan penglihatan yang telah kita saksikan bersama-sama, yang sudah kesana dengan apa Mas saja Ari. Di situ di tangga itu, di tangga awal. Kalau aku lihat sih mungkin ya ini bukan mungkin, sepenglihatan aku ya di sini, kalau kita lihat juga dari simbol tangga itu kan kayak menuju, tangga itu adalah jembatan untuk menuju ke satu tempat yang lebih tinggi gitu ya. Begitu pula di sini sih kalau dilihat ini kayak sebuah perjalanan atau sebuah pintu gerbang menuju alam yang lain gitu. Tapi di sini juga alam lainnya itu bukan alam yang seperti apa gitu. Ini kalau alam lainnya itu lebih ke cenderung yang menyejukkan gitu. Tapi memang mungkin tidak memang mungkin berbeda dengan alam-alam yang kayak seperti kita ini gitu. Jadi alam lain yang istilahnya lebih indah, lebih sejuk gitu, mungkin lebih tenang dan tentram gitu. Ini sangat bertolak belakang ya, iya nggak sih? Sama si bangunan hotel ini. Padahal ya jaraknya ampun, hanya jarak. Kalau gue berpendapat gini, karena memang kita kalau mau main duniawian dulu, lu ke hotel itu aja dulu deh. Tapi kalau lu mau berhubungan sama Tuhan atau lebih ke istilahnya di dunia yang lebih tenang, lebih rileks. Mama lurusin lagi, bukan berhubungan dengan Tuhan, dengan dunia yang ibadah, itu, dengan dunia apa ya?
dunia yang tenang, dunia tenang lah istilahnya. Tentram, soalnya ini apa, tangga ini dengan sebelah itu kan udah jelas beda tuh kan, menurut pandangan kita jelas beda gitu. Ya kalau yang di sebelahnya tempat istilahnya tempat rame-rame lah gitu, tempat istilahnya tempat. Kalau ini tempat yang lebih eksklusif daripada lantai 3 tadi. Ini kayaknya untuk menentramkan diri kita gitu, atau umpama kita di sana yang lo lihat berhadapan dengan. Yang lo lihat di sini ada apa, sosok apa? Sosok aja lebih. Ini udah mulai connect sih. Sebelumnya gue tidak membriefing Mas Ari sama sekali ya. Ini langsung gue tembak dia. Apa? Jadi gini, apa yang Mas Ari lihat? Sabar Mi, lagi dilihat dulu. Ya ampun, tidak sabaran gitu banget aja. sih perempuan ini. Ampun. Kalau sosok sendiri itu sih di sini lebih ke, gue ngelihatnya kayak kesatria gitu sih, kayak kesatria zaman dulu gitu, tapi yang bener-bener untuk menjaga gitu gerbangnya itu, ya biar enggak sembarang orang untuk masukin. Ya, betul, gitu. Maksud aku gitu, nggak sembarangan orang masuk tuh. Iya. Kalau sosok kecil lebih banyak ke ya sosok penjaga lah. Kalau zaman dulu kan kalau mau kita masuk gerbang kerajaan, itu pasti kan ada yang bertanggung jawab, bahkan sampai sekarang gitu. Bahkan ada undangannya ibaratnya ya. Sini saya dapat undangannya loh. Oh silahkan gitu. Kalau gue lihat sih kayak gitu, lebih ke banyak pertama ya. Gitu. Ini kan ada beberapa tingkat nih di situ kan. Gini Mas, menurut bukan pengalaman, setelah kita dari sana itu kan tangga tuh begini, terus naik terus ada dataran sedikit, dulu Mas, sedikit tuh naik lagi, terus ada datar lagi ya udah di situ puncaknya gitu. Itu gimana di dataran pertama, bagaimana menurut Masnya gitu ya? Dataran pertama nih. Ini kebetulan yang dibicarakan Mas Ari juga sudah hadir di sebelah, di antara kita gitu, di sekitar kita lah, sudah hadir gitu, dan mereka juga mempersilahkan untuk membicarakannya ya. Karena kebetulan gini Mi, aku nggak tahu kenapa ya, kayak pengen banget ngebahas tentang Villa Angker ini, yang katanya angker. Villa Angker seram, tempat apalah orang bilang, katanya gerbang Inggris lah gitu ya, apalah gitu orang-orang bilang gitu. Tapi kayak aku mendapat, ternyata setelah kita ke sana kita menyaksikan bahwa ya memang semua tergantung ya Mi, semua tergantung. Kalau misalnya ini HP gitu ya, aku lihat dari sini kelihatannya ada kameranya, ini belakang ada speakernya apa. Tapi Mas Ari ngelihatnya bagaimana? Dari Mama melihatnya bagaimana? Itu kan tergantung kita yang mau lihat dari sudut pandang mana. Nah kalau kita ya Mi ya, karena memang ngarahnya tuh yang melihat yang baik-baik aja gitu ya, yang kita dapat ya baik. Iya gitu. Yang kita saksikan ya baik-baik gitu saja. Nah yang Mas Ari omongin tadi, karena sudah hadir dan memang beliau bilang betul. Betul, yang walaupun Mas Ari belum ke lokasi, tapi Mas Ari bisa diperlihatkan juga ya, alhamdulillah lewat foto gitu. Diperbolehkan untuk melihat diizinkan isi gitu dari ini, karena memang Mas Naga 2 ini tuh gue salut ya sama arsiteknya, karena entah kenapa dia bisa menempatkan tempat itu benar-benar ya memang pada tempatnya gitu. Pas banget ya. Dia bikin bangunan hotel itu yang di bawah memang auranya untuk seperti itu ya, memang beda gitu. Tanahnya seperti itu, yang tengah bagaimana, yang lantai 3 bagaimana. Dan padahal ini pun bagaimana. Padahal kan Bali istilahnya agak jauh ya dengan naga-nagaan seperti ini. Biasanya kan yang cenderung naga ini Cina gitu kan. Kalau lu bisa lihat mungkin di sini mungkin pada saat itu kalau naga lebih ke budaya kali Mas. Itu juga bukan hewan sih, makhluk yang memang pada saat itu diyakini kan ada gitu, dan memang berarti kan untuk jadi simbol. Tapi kan yang lebih dulu, kalau menurut gue sih yang lebih dulu itu dalam tanda kutip mematenkan itu Cina dulu gitu. Karena dia kan lebih dari tahun Masehi aja dia duluan gitu kan. Sudah mengenal tinta sudah mengenal segala macamnya, peradaban dia mulai duluan. Tapi kalau memang memang kan di sini agak unik gitu. Iya. Balik lagi ke ini yang dataran pertama belum dijawab. Pertama
sih kayak agak ini sih mah agak blur apa namanya agak diiniin sama dia karena kan Ari juga belum kesana gitu kan, kan belum kesana jadi agak diblurin sih sama dia. Jadi tapi sosoknya itu biasanya dia laki-laki sih biasanya. Bisa digambarin laki-laki pakai ya tahu ini nggak yang biasanya kan adat Bali tuh atasnya itu agak telanjang, bawahnya pakai sarung ini. Nah itu dia kayak gitu. Terus pakai apa namanya ininya apa sih? Ikat kepalanya. Iya, ikat kepalanya sama kayak gini kayak gitu. Naik lagi itu setelah datar ada naik lagi tangga 1 untuk menuju ke puncak. Kuras Lagi ke puncak. Gini sembari Mas Ari meneropong juga gini nih. Kalau yang aku nilai ya di tempat itu memang seperti lo harus datang dulu baru kami akan katakan ketika kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini baru kita akan kita ceritakan. Kok ini gue ngelihatnya di sini kayak ada seorang raja gitu pakai duduk di singgasana. Kalau yang apa namanya yang kasta tingkat dataran selanjutnya sih gue ngeliatnya itu kayak gitu, ada lagi megang tongkat kerajaan sih kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Kalau di situ posisinya di mana, di pendopo atau ada semacam kayak pendopo aula kecil lah. Iya, pokoknya daerah sekitar situ mas. Yang aku lihat sih kayak gitu. Nah, menurut mama gimana? Sebentar ya, mama juga harus hati-hati juga ya. Ya, kan nggak asal mama jangan numbalin tapi mama belum di cross check tapi mama udah numbal. Sebentar sebentar, bukan gitu. Dia mau nggak? Iya makanya jangan ditanya. Dia udah apa coba ini. Nggak, lagi dikira dia melihatnya yang lain, ternyata dia lihatnya langsung ke situ gitu kan ya. Jadi kita kaget. Tadi gue berharapnya ya lagian gue kayak gitu, makanya gue energi gue setengah-setengahin dulu. Ini kayak gini gue begini lah. Ini dia sudah mulai gini men. Ya gue aja ikut ke sono. Dia udah mulai set gitu, dia bukannya kan gue tadi cekar-cekar liatnya dari itunya. Tadi gue mau nahanan biar energi gue. Karena gini nih, alhamdulillah Mas Ari diperbolehkan untuk melihat beliau gitu ya. Jujur aja, waktu kesana aku belum dibukakan tabir itu ya. Masih melihatnya begini, itu suatu tempat yang benar-benar tenang banget, dan pada saat itu kita diantar sama salah satu makhluk ya yang bentuknya lucu gitu. Dia juga baik banget, kayak benar-benar tugasnya memang menuntun kita, ini ada ini ada ini. Hanya saja dan mengantar. Iya, hanya saja dia nggak bisa menceritakan hal-hal yang memang pada saat itu belum boleh diceritakan gitu. Nah, ketika kita ke sana guys, yang kita lihat adalah sosok-sosok yang benar kata Mas Ari, sosok penjaga. Nah, kalau penjaga itu kan berarti ada sesuatu yang dijaga toh? Iya dong. Ada sesuatu yang dijaga. Kita lihatnya sosok penjaga. Dan kalau dari cerita Bapak sih, Bapak melihatnya banyak para sepuh. Aku juga melihatnya banyak sosok yang yang dihormati gitu, yang auranya itu berwibawa. Dia nggak mengganggu atau apa. Beda lah kelasnya, beda banget di tempat ini gitu. Di tempat yang itu tangga naga itu kan iya, maksudnya. Dan itu naga juga kayaknya memang bukan sembarangan. Naga. Acungi jempol banget untuk arsiteknya. Kenapa bisa pas gitu banget dua, dan posisinya ya? Di situ itu pas banget. Dan gue yakin arsiteknya ini juga mungkin bisa dia gitu. Ngerti, orang ngerti gitu. Dia mungkin bukan cuma merancang aja ya, tapi dia paham. Dia membangun sesuatu sesuai dengan, mungkin ya ini hanya kemungkinan aja gitu, karena bisa pas banget gitu loh guys tempatnya. Pasti ada makna kenapa dua naganya. Kayak gitu, kenapa palanya di bawah gitu. Sebenarnya yang gue harapkan tadinya dari Mas Ari ini adalah melihat sosok penjaga dan tokoh-tokoh yang dilihat sama gue, sama Bapak gitu ya. Kita kebetulan waktu itu cuma berempat ya, sama Adam juga yang naik ke atas itu. Ada yang nggak
berani ke atas, ada mama. Iya, itu sudah Dia hampir sudah menyerah hampir, gitu, aku udah nggak bisa lagi untuk ke atas. udah hampir goyang itu Mi. Udah ya. Hampir udah diikutin tuh. Ya sudah, dia dinetralisir dulu di bawah, kita berempat ke atas. Baru naik ke atas. Tadi gue berharap Mas Ari itu ikut, bukan ngomongnya itu yang tentang penjaganya, tapi kok dia langsung ke fight gitu. Memang kan tidak salah dia ini, kita bilang the power of pawang. Mas Ari langsung ke sana gitu, karena memang ya silahkan mungkin dilanjut. Tidak apa-apa kok dia, beliau ini memperbolehkan Mas Ari untuk menceritakan hal tersebut. Iya. Wow. Di sini kan tadi ya sampai di tangga atau kasta yang pertama itu, makanya dia ada penjaga, ada sosok penjaga. Nah, yang sosok penjaga ini ada juga tadi lapisannya. Nah, sebelum ke pendopo itu, ya itu tadi yang lu bilang. Istilahnya itu para panglima perang lah istilahnya. Ya, tentara kerajaan lah ya. Tapi juga bukan tentara yang ecek-ecek, jadi tetap aja kayak mengawalnya tuh beda ya. Yang dikawal itu beda. Ini udah pengawalnya udah selain fisik, ini juga mengawal mental juga untuk yang di bagian pendopo itu tadi gitu. Jadi di sana banyak istilahnya, kalau ini mah menteri-menterinya banyak lah istilahnya. Nah, sampai yang di atas di pendoponya itu, yaitu di sini sih yang sepenglihatan gue ya, ini puncaknya gitu, ibaratnya pucuk pimpinan kerajaan yang gue lihat di sini, atau yang jabatannya, atau udah paling tinggi, mentok, udah paling tinggi. Ini biasanya ya permaisuri yang boleh permaisuri, udah gitu anak para raja, ratu. Makanya dia ditempatkan di paling atas gitu, di posisi sebelah kanan. ya. Karena memang begini sih Mas. Dari awal tuh gue sangat antusias gitu ya, pada nggak tahu kenapa malam ini, entah bertepatan dengan apa gue juga nggak tahu, sangat ingin sekali membahas tentang villa ini, karena gue sudah mendapatkan pesan untuk ceritakan juga kalau di tanah itu bukan tanah terkutuk, gerbang menuju neraka, tempatnya makhluk yang tidak baik gitu. Kalau gue boleh berpendapat sih ya, ini sih lebih ke keseluruhan ya. Kayak Bali itu memang nggak usah kita jauh-jauh untuk menembus gerbang yang lain. Kita lihat, kan gue juga pernah ke Bali ya. Jadi di Bali tuh kalau lihat dari sosok orang yang asli Balinya itu sangat ramah, dia cenderung pemalu, udah gitu dia bener-bener memegang adat sama tradisi. Jadi bener-bener ngabdi banget ya hidupnya ya. Ngabdi sama, kalau bahkan sampai rajanya pun ya dia ngabdi gitu. Jadi di sini juga berpengaruh sama yang lu katakan tadi, bahwa di sini bukan gerbang neraka ya, karena memang di sana dari segi kedamaian aja, kedamaian kita nih yang masih hidup aja sudah bisa dibangun, sudah dibangun, bahwa di situ udah jauh banget dari yang dalam konotasi negatif itu tadi, yang tanah kutukan segala macam gitu. Karena kan gini ya Mas ya, orang ini kan beritanya sudah menyebar sampai ke seluruh dunia gitu, dan semua orang bisa mengakses, bisa melihat villa ini dan bisa komen seenak mereka. Tapi nggak tahu kenapa ini ada, memang dapat pesannya itu ubah image itu gitu. Karena yang tadi gue bilang tentang sudut pandang kita tentang handphone ya, begitupun tentang tanah tersebut gitu. Tempat kalau kita mencari yang buruknya aja, ya memang ketemunya yang buruknya aja. Kan tergantung niat. Karena kita mau dimanapun nih, kita akan bertemu dengan apa yang kita cari. Kan? Iya. Tapi di sana agak marah sih awalnya, maksudnya bukan marah ke kita ya, tapi lu mau ngapain lagi nih? Iya.
bilang ngapain lagi gitu, mau apa lagi gitu. Jadi lebih kecurigaan ya. Iya, karena saking banyaknya orang yang pandangannya ya itu pandangannya mengulasnya ya yang jelek-jeleknya aja gitu. Padahal dimanapun tuh kan ada. Dan lebih hebatnya lagi mereka tahu loh, maksudnya dalam artian dari mungkin pandangan pertama pun mereka kadang bisa menyeleksi gitu niat hati. Kita baru niat aja, kita belum masuk ke lokasi aja mereka udah tahu gitu. Udah ada buktinya, kita disambut dengan apapun, kita baik-baik saja dengan makhluk apapun. Luar biasa gitu. Tanahnya bagus, auranya bagus ya. Memang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata sih Mi. Memang tapi kalau nggak salah sekarang udah nggak boleh lagi ke sana karena mungkin di luar desas-desus yang ada mungkin ya, karena memang bangunannya kan sudah sangat tua, udah nggak pernah dirawat, mungkin nggak, takutnya ada kejatuhan apa namanya kejatuhan kayu-kayu itu karena memang udah lapuk banget guys. Gitu. Udah puluhan tahun lah nggak ditempatin kan itu. Makanya sekarang dengar-dengar dilarang, tidak boleh lagi masuk ke situ. Tapi terima kasih banget, alhamdulillah kita ya dikasih mendapatkan izin dan disambut pula oleh beliau-beliau dan mereka-mereka yang ada di sana, dan boleh menceritakan hal ini. Memang dititip sih Mi kita tuh untuk menceritakan hal ini gitu. Ya karena biar dunia juga tahu bahwa nggak seluruhnya, nggak semuanya di sana tuh buruk ataupun jahat, tidak, tergantung niatnya. Makanya kan lucunya lagi ada tuh waktu kita pulang, kamu ingat nggak? Waktu pulang kan mama foto sama bapak, ada beberapa gerombolan anak-anak kecil, aku ikut foto. Lucu, inget nggak? Mama ada fotonya. Aku yang foto kan itu. Iya, udah gitu ada sebagian yang maunya sama mama aja fotonya, katanya maksud berdua. Ini sampai yang dia megang tangan mama gini. Itu minta difoto tuh ceritanya. Ya udah gitu, begitu kita ini merinding nih. Begitu turun itu begitu kita mau pulang tuh, turun dari tangga semuanya itu seolah melambaikan tangan, berteriak dah seperti itu. Memang bener Mas, auranya tuh di sana bagus ya. Mungkin dengan riangnya mereka dikunjungin kita ya, happy luar biasa sampai dadah coba. Yang datang ke Mas Ari pun ya memang auranya seperti itu, berwibawa, bahagia ya, happy gitu kayak. Tapi jangan main-main. Tetap semua ada batasnya. Kita bicara juga ada batasnya. Ya memang begitulah, bagus banget tempatnya, bagus banget memang. Bali luar biasa. Ya, berarti kan gini ya kesimpulannya, pandangan Mas Ari dan kita yang betul-betul udah pernah ke mengunjungi itu ternyata betul klop banget. Kita kasih tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan. Ternyata klop gitu. Emang gak percuma nih punya power bank kayak Mas Ari ini. Mau bilang mau dimanapun mereka berada gitu, itu pasti akan nyamber gitu, akan terpanggil gitu guys. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Dan ya kita tetap berpesan kepada semuanya, kita secara garis besar ya, kita akan menemukan apa yang kita cari. Kita cari yang negatif, kita akan bertemu terus dengan yang negatif. Kita cari yang positif, kita akan insya Allah bertemu dengan yang positif juga. Itu semua tergantung dari ya, niat hati kita. Terima kasih juga buat Mas Ari yang powernya luar biasa. Langsung jepret. Kita aja penuh dengan hati-hati, dia langsung aduh. Situ Iwan Fals. Untungnya aja baik sekali tamu kita ini yang telah hadir. Saya kan tergantung request aja ya. Kalau ditanya gitu ya saya jawab. Tapi kelepasan terlalu lepas kontrol Mas, orang mah cuma gitu. Kita aja hati-hati. Jadi kita pamit dulu lah. Oke. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita mau bahas-bahas apa lagi, silahkan berikan kita saran di kolom di bawah ini. Oke. Yuk Mas, lu juga assalamualaikum ikutan ya, pakai muah ya, pakai muah loh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.